Halo, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Adik Made Surya Kencana Sweta dari kelompok 8. Di sini kelompok kami, yaitu kelompok 8, akan membahas tentang kerjasama dalam bisnis, yaitu merger dan konsolidasi. Baik, sebelum itu saya akan memperkenalkan diri saya sendiri dan juga kelompok saya. Yang pertama adalah diri saya sendiri, yaitu Adik Made Surya Kencana Sweta, dengan NPM 2020 321 22086. Berikutnya ada Iwayan Purnawan Siladitya dengan NPM 2020 321 22087 dan Putu Eka Chandra Kennedy Timori dengan NPM 2020 321 22088. Baik, selanjutnya saya akan membahas apa itu kerjasama dalam bisnis. Jadi, sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitas-komunitasnya, dari setiap orang, individu maupun perkumpulan-perkumpulan untuk memajukan sesuatu. Jadi ada yang namanya kerjasama, di mana kerjasama dalam bisnis ini sangatlah penting dalam untuk berkembangnya bisnis itu sendiri. Jadi tidak lain seorang pengusaha pengusaha atau wirausaha pun yang sukses karena hasil kerja atau usaha sendiri. Oleh karena itu, salah satu kunci sukses adalah kerjasama. Kerjasama intinya menunjukkan adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih, mau individu dengan individu atau kelompok dengan kelompok, yang saling menguntungkan semuanya. Jadi kerjasama antara bisnis itu yang dibahas oleh kelompok 8 adalah merger dan konsolidasi. Jadi suatu perusahaan kerjasama dengan perusahaan lain dalam kegiatan bisnisnya adalah untuk memperoleh keuntungan atau menaikkan produktivitas perusahaan. Tujuan lain perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan yaitu untuk memperbesar perusahaan. Jadi apa namanya, perusahaan tidak akan bisa berkembang hanya dengan berjalan sendiri. Untuk berkembang, maka perusahaan-perusahaan akan menggandeng ataupun bisa saja membeli suatu perusahaan untuk dikelolanya, untuk memperbesar penjaringan, untuk memperbesar market bisnis. Terus kedua, meningkatkan efisiensi. Meningkatkan efisiensi, why? Kenapa meningkatkan efisiensi? Jadi, jika dua perusahaan bergabung, maka kemungkinan besar yang terjadi adalah saling menguntungkan bersama, sehingga cost yang dikeluarkan atau modal-modal yang dikeluarkan untuk perusahaan tersebut akan menjadi menipis dan menghilangkan. Itu ketiga, menghilangkan atau mengurangi risiko persaingan. Ya, benar sekali, menghilangkan. Jadi jika sudah bekerjasama, maka tidak akan adanya persaingan lagi. Tidak ada namanya saling menjatuhkan. Jadi yang ada adalah saling mendukung, saling bekerjasama. Dan yang terakhir adalah menjamin tersedianya pasokan atau penjualan dan distribusi. Perkenalkan, nama saya Iwayan Purnawan Siladitya, NPM 2020 321 22087. Saya akan menjelaskan kerjasama dalam bisnis, yaitu merger. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas menggunakan istilah penggabungan sebagai pengganti terminologi, yaitu merger. Memberikan pengertian penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu perseroan baru. Karena hukum memperoleh aktiva yang pasifa dan pasifa dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada perseroan yang menerima penggabungan, dan selanjutnya status badan hukum perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum. Menurut Abdul Qadir Muhammad, istilah merger di Indonesia menjadi penggabungan sama halnya dengan akuisisi merupakan penggabungan perusahaan yang sudah ada. Pengembangan ini terjadi karena ada berapa minimal dua
perusahaan yang bergabung, tetapi salah satunya berdiri, sedangkan yang lainnya bubar karena dilebur ke dalam perusahaan yang masih ada. Menurut RR Dijawati, merger adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perusahaan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang telah ada, dan selanjutnya perusahaan yang menggabungkan diri menjadi bubar. Merger merupakan salah satu cara perusahaan dalam mengatasi persaingan usaha yang telah dalam praktik untuk menciptakan suatu perusahaan yang lebih besar dan kuat dalam pasar. Mengingat merger merupakan bagian upaya restrukturisasi untuk menciptakan sinergi dibandingkan cara lain dalam mengatasi persaingan, seperti memfokuskan sumber daya ekonomi yang dimiliki pada segmen tertentu yang lebih kecil. Merger memiliki tujuan, yaitu 1. Memperbesar modal, 2. Menyelamatkan kelangsungan produksi, 3. Mengembangkan jalur produksi, 4. Menciptakan sistem pasar monopolistik. Merger memiliki manfaat yang besar, baik terhadap perusahaan yang melakukan merger maupun terhadap konsumen, diantaranya yaitu 1. Memberikan efisiensi dan peningkatan produktivitas bagi perusahaan yang melakukan merger. 2. Memberikan penyelesaian dalam beragam masalah seperti masalah kesulitan keuangan atau masalah ancaman bangkrut, yaitu filing frame rationing. 3. Dapat meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih atau idle capacity, menekan biaya transportasi, dan mengganti manajer berkinerja buruk yang tidak tersedia secara internal. 4. Dapat memberikan akses modal dalam internal perusahaan. 5. Dapat memberikan manfaat dalam riset dan pengembangan research and development. 6. Dapat menghasilkan biaya produksi yang lebih rendah, menurun harga, dan peningkatan kualitas barang yang menguntungkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsolidasi. Konsolidasi adalah penggabungan usaha antara dua perusahaan atau lebih, di mana untuk meneruskan kegiatan usaha, gabungan dibentuk perusahaan baru dan semua perusahaan yang bergabung menghentikan kegiatannya. Kebijakan konsolidasi yaitu laporan keuangan konsolidasi menyediakan berbagai informasi yang tidak dapat dalam laporan keuangan terpisah perusahaan induk. Dan laporan konsolidasi biasanya diwajibkan untuk menyiapkan yang wajar posisi keuangan dan hasil operasi dari suatu kelompok perusahaan bervariasi. Kondisi yang lazim untuk konsolidasi adalah kepemilikan dari 50% saham berhak suara perusahaan lain. Contoh perusahaan konsolidasi yaitu yang pertama ada Bank Mandiri, hasil konsolidasi dari Bank Bumi Daya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia, Bank Eksim, Bank Pembangunan Indonesia. Ciri-ciri dari perusahaan konsolidasi itu ada dua lebih perusahaan yang meleburkan diri untuk membentuk perusahaan baru. Perusahaan yang meleburkan diri bubar demi hukum tanpa likuidasi. Perusahaan baru, hasil peleburan harus mendapatkan status badan hukum yang baru dari Menhukam. Rancangan konsolidasi dan konsep akta konsolidasi wajib disetujui RUPS di masing-masing perseorangan. Sekian penjelasan konsolidasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Baik, kesimpulan dari topik kelompok 8 hari ini adalah di mana merger dan konsolidasi adalah merupakan salah dua kerjasama dalam bisnis. Kerjasama dalam bisnis sangat bisa menguntungkan bagi perusahaan tersebut. Kerjasama dalam bisnis bisa meningkatkan perusahaan tersebut, bisa memperluas jaringan, bisa memperbesar perusahaan, bisa membuat bos-bos perusahaan jadi semakin kaya. Jadi ya seperti itu. Terima kasih.